Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengoperasian komputer. Slide pertama adalah prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, mengaktifkan dan mematikan komputer harus dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah yang benar. Jika tidak, dapat mengakibatkan kerusakan pada software dan hardware. Ya, selanjutnya adalah proses menyalakan komputer. Nah, proses menyalakan komputer itu disebut dengan booting. Terdiri dari dua macam, yaitu cold booting dan warm booting. Nah, sebelum melakukan booting, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pastikan semua perangkat komputer sudah terhubung dengan benar. Ya, semua perangkat komputer harus terhubung dengan benar. Yang kedua adalah pastikan terdapat arus listrik dan masuk ke dalam stabilizer yang terhubung ke CPU. Ya, stabilizer itu gunanya untuk menstabilkan arus listrik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan tidak ada perangkat komputer tambahan yang terpasang. Kemudian setelah hal-hal tersebut sudah dilakukan, maka selanjutnya kita bisa melakukan proses booting. Selanjutnya adalah cold booting. Cold artinya dingin. Jadi cold boot maksudnya adalah menjalankan komputer di mana komputer dalam keadaan masih dingin atau dalam keadaan mati. Adapun langkah-langkah untuk melakukan ini adalah yang pertama adalah komputer dalam keadaan mati tentunya. Kemudian tekan tombol power pada CPU. Biasanya terletak pada bagian depan atau bagian atas casing. Nah, kemudian tekan tombol power pada monitor untuk menyalakan monitor. Kemudian yang kedua adalah warm boot atau warm booting. Adalah proses booting komputer yang mana komputer sudah dalam keadaan hidup. Nah, dilakukan ketika terjadi masalah pada komputer, misalkan hang, atau sistem error, atau terinfeksi virus, atau penyebab yang lainnya. Adapun langkah-langkahnya adalah, pertama komputer dalam keadaan hidup, ya. Kemudian tekan tombol reset pada CPU. Selanjutnya adalah komputer akan mati sebentar, kemudian hidup kembali dan melakukan booting, ya. Setelah booting selesai, maka komputer terkadang akan melakukan scan disk. Nah, scan disk ini adalah proses uh, men-scan hard disk, ya, proses scanning hard disk atau proses memeriksa keadaan dari hard disk. Nah, karena mematikan komputer dengan paksa atau tidak sesuai dengan prosedur ya tadi, karena ditekan tombol reset tadi. Selanjutnya akan tampil proses scan disk, tunggu sampai proses scan selesai komplit 100%. Selanjutnya adalah proses mematikan komputer. Jika kita telah selesai menggunakan komputer, maka kita harus mematikan komputer tersebut sesuai dengan prosedur. Karena jika tidak sesuai dengan prosedur, maka biasanya akan berdampak pada kerusakan hardware, terutama hard disk. Nah, kerusakan hard disk ini juga bisa disebabkan karena listrik yang tiba-tiba padam atau mati. Mematikan komputer dengan cara mencabut kabel power pada listrik dan lainnya. Jadi tidak disarankan untuk mematikan komputer secara paksa seperti mencabut kabel CPU atau kabel power. Itu tidak disarankan sama sekali. Selanjutnya adalah contoh prosedur mematikan komputer pada sistem operasi Windows 10. Ya, yang pertama adalah pastikan semua program sudah ditutup. Ya, kemudian tekan icon Start Windows, biasanya terletak pada pojok kiri bawah, ya, yang gambar jendela itu. Kemudian yang ketiga adalah klik power. Setelah ditekan start, kemudian klik power, kemudian pilih shutdown. Nah, tunggu sampai CPU mati dengan sendirinya. Setelah CPU mati, kemudian matikan monitor dengan menekan tombol power monitor. Nah, ini selesai proses atau prosedur mematikan komputer pada Windows 10. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan komputer.
Yang pertama, bila menghidupkan komputer, pastikan peralatan terpasang dengan benar. Nah, sekali lagi, eh, peralatan atau hardware harus terpasang dengan benar. Kemudian menggunakan UPS atau stabilizer untuk menghindari kerusakan pada hardware yang disebabkan arus listrik yang tidak stabil. Kemudian pastikan arus listrik mencukupi bila menghidupkan komputer. Apabila arus listrik tidak kuat, maka akan berulang kali padam, ya, karena kelebihan beban, gitu ya, dan berpengaruh terhadap kondisi komputer itu sendiri. Nah, sekian itu adalah pembahasan singkat dari materi pertemuan hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.